Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, the learners of English. Today, I am going to explain one material again about passive voice. But here, I only want to give you some example or formulas or the explanation about passive voice only in 3 tenses. The first is in simple present tense, the second is in simple past tense, and the last is simple future tense. Jadi kali ini saya akan membahas tentang passive voice in English. Apa itu passive voice? Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, passive voice itu artinya di atau ter dalam sebuah kata kerja. Nah, for example, dimakan, dicintai, diminum, dan lain sebagainya. Terjatuh, tertidur. Nah, itulah passive voice. Untuk simple present tense, yaitu subject plus to be plus verb 3 plus by plus object and plus minus complement. Jadi ada subjek, tambah to be, tambah kata kerja bentuk ketiga, tambah by, tambah objek, dan bisa juga ditambahkan pelengkap. Itu untuk simple present tense. To be-nya di sini yang mana untuk simple present tense? Jadi to be-nya yang dipakai adalah is, are. Tinggal disesuaikan dengan subjeknya. Kapan dipakai to be is? Jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Dan kapan dipakai jika subjeknya adalah I. Kapan dipakai are? Jika subjeknya you, they, we, dan semua yang jamak atau benda lebih dari satu. Nah, selanjutnya, bagaimana rumusnya simple past tense in passive voice? Nah, jadi rumusnya sama dengan simple present tense, yaitu subject plus to be plus verb 3 plus by plus object and plus minus complement. Bedanya di sini adalah penggunaan to be-nya. Jadi dalam simple past maka to be yang dipakai adalah to be dalam bentuk past, yaitu was and were. Nah, bagaimana rumusnya untuk simple future tense? Nah, untuk passive voice sendiri dalam simple future tense, rumusnya adalah subject plus will plus be plus verb 3 plus object and plus minus complement. Nah, di sini gampang. Untuk tipe 3 ini, simple future tense, kita tidak perlu bingung dengan subjeknya. Karena apapun subjeknya sebentar, dalam passive voice itu tetap kita ikuti rumus, yaitu menggunakan will be. Tidak perlu bingung dengan subjeknya. Objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Sementara subjek berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Nah, saya rasa bisa dipahami para pelajar sekalian. Contoh dalam kalimat aktif. The teacher punishes the student. Setelah dijadikan kalimat pasif, maka menjadi the student is punished by the teacher. Sekarang contoh untuk kalimat simple past. The dog ate fish yesterday. Menjadi the fish was eaten by the dog yesterday. Nah, seperti itu. Bedanya cuma di penggunaan to be-nya saja.
Jadi kalau di simple present otomatis kita menggunakan to be present, sementara di simple past kita menggunakan to be past. Nah, sekarang contoh untuk yang ketiga, simple future tense. I will plant some flowers tomorrow. Menjadi some flowers will be planted by me tomorrow. Nah, seperti itu. Yang harus kalian pahami adalah bagaimana perubahan subjek menjadi objek. Misalnya, she menjadi her, he menjadi him, I menjadi me, you tetap you, we menjadi us, they menjadi them, it tetap menjadi it, dan nama tetap menjadi nama. Sekali lagi, yang harus kalian pahami untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah yang pertama, kalian harus menguasai yang namanya to be. Yang kedua, perubahan subjek menjadi objek. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Kata kerja ini kan ada dua macam. Ada regular verb dan ada irregular verb. Untuk regular verb sendiri itu biasanya perubahannya hanya ditambahkan dengan D atau ed saja untuk kata kerja bentuk kedua dan ketiganya. Sementara irregular verb itu biasanya mengalami perubahan. Misalnya kata eat, ate, eaten. Itu adalah irregular verb yang mengalami perubahan dan kalian perlu mempelajarinya atau menghafal-hafalnya ya melalui misalnya mempelajarinya di kamus yang Anda miliki. Oke, para pelajar sekalian. Selanjutnya, tidak semua kata kerja bisa dijadikan bentuk pasif. Nah, ingat baik-baik, tidak semua kata kerja bisa dijadikan dalam bentuk pasif. Jadi kata kerja yang bisa dijadikan ke dalam bentuk pasif hanyalah transitive verb. Kata kerja yang butuh objek. For example, drink, eat, buy, plant. Nah, itu beberapa contohnya kata kerja yang butuh objek. Sementara kata kerja yang tidak membutuhkan objek yang disebut dengan intransitive verb tidak bisa dijadikan ke dalam bentuk pasif. Contohnya, run, berlari. I run, saya berlari. Itu kan tidak butuh objek. I sleep, saya tidur juga tidak butuh objek. Ya, oke, para pelajar sekalian, I think that's all my brief explanation about passive voice, and see you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.